Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah di Masjid Al-Muhajirin ini. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, sahabat dan umatnya sampai akhir zaman nanti. Pagi ini kita bahas mengenai orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran, orang-orang yang beruntung, atau dalam bahasa Arabnya al-muflihun. Nah, kita ya banyak mengetahui bahwa setiap orang itu pasti menginginkan kesuksesan dalam hidupnya. Sayangnya sebagian orang hanya berfokus pada kesuksesan yang bersifat duniawi. Jadi sukses dipandang oleh orang-orang adalah sukses ketika hidup di dunia ini. Padahal kesuksesan itu tidak selalu mengenai banyaknya harta, jabatan yang tinggi, atau keluarga yang sempurna. Nah, kesuksesan ini hanya dilihat dari segi duniawinya saja. Kesuksesan yang orang memandangnya dari segi kemampuan orang untuk mendapatkan sesuatu selama di dunia ini. Padahal menurut ajaran Islam, orang yang sukses itu terdiri dari beberapa hal yang orang bisa melihatnya dari sudut pandang agama Islam, yaitu landasannya dalam Al-Quran. Al-Quran menyebutkan orang-orang yang beruntung itu adalah yang disebut dengan al-muflihun. Mereka yang beruntung menurut Islam adalah orang yang menjadi hamba Allah yang paling baik. Mereka selalu mengisi waktunya dengan beribadah dan senantiasa tentunya berusaha untuk mendapatkan ridho serta kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain hal di atas, tentunya Al-Qur'an juga menjelaskan mengenai ciri-ciri orang sukses di mata Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Yang pertama, orang yang sukses itu ada dicirikan dengan cerdas, ya. Orang yang cerdas hanya akan melakukan kebaikan dan menjauhi segala kemungkaran sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayatnya 104. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walam takum minkum ummatan yad'u ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wala takum minkum ummatan, dan hendaknya di antara kalian ada segolongan yad'u ilal khair, orang yang menyuruh kepada kebajikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Dan apa yang disebutkan dari ketiga ciri-ciri tadi di atas, Allah menyebutkan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang cerdas itu adalah orang yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan, menyuruh berbuat ma'ruf, mencegah dari hal yang mungkar, dan itulah yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 itu adalah sebagai orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Ciri kedua, orang yang sukses di dalam Islam itu adalah orang yang
senantiasa menaati Allah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya dengan menaati Allah dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hidup seseorang akan sukses dan selamat di dunia, dan tentunya akan berbahagia di akhirat, sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nur, surat ke berapa? 24 ya, ayat ke-51 yang berbunyi, innama qaulal mu'minina idza du'u ilallah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqula sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Innama nama kana qaulal mu'minin, hanya ucapan orang-orang mukmin itu adalah yang apabila mereka diajak kepada Allah, idza du'u ilallah wa rasul, mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka. Lalu mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang yang beruntung, ciri keduanya adalah orang yang senantiasa apa? Senantiasa menaati Allah dan Rasulnya. Ketika ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka orang-orang yang beruntung tadi akan mengucapkan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati. Bukan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami menolak, tidak mentaati. Inilah ciri-ciri orang yang beruntung tadi, bahwa orang-orang yang beruntung tadi senantiasa mengingat Allah dan menaati semua perintah dari Allah dan meneladani Rasulnya, dan kemudian dia selalu mengucapkan kami mendengar dan kami taat kepada perintah dari Allah dan Rasulnya. Yang ketiga cirinya adalah orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang disiplin. Nah, orang yang disiplin misalnya di dalam sholatnya akan mendapatkan kebahagiaan dan keuntungan dari Allah SWT. Sebaliknya, orang yang tidak disiplin akan mendapat kerugian dan tentunya akan mendapatkan murka dari Allah SWT di hari akhirat kelak. Untuk itu, bagi umat muslim yang ingin sukses di mata Allah, harus senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT. Misalnya, dia melaksanakan sholatnya secara tepat waktu, karena sesungguhnya orang yang senantiasa menjaga sholatnya adalah orang yang mendapat kemenangan, sebagaimana di dalam firman Allah SWT surat Al-Mu'minun, surat ke-23, ayatnya ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, selanjutnya ayat-ayat selanjutnya dalam surat Al-Mu'minun tadi. Intinya bahwa sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu ketika dia melaksanakan sholatnya, dia akan melaksanakan sholatnya secara khusyuk. Gitu. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kemudian selain sholat yang khusyuk, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Itu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna atau sia-sia. Jadi orang-orang yang senantiasa melakukan sesuatu dengan diukur. Ketika dia mengucapkan sesuatu, dia ukur bahwa apakah ini bermanfaat atau tidak. Ketika dia akan melakukan tindakan atau beraktivitas, dia akan mengukur bahwa apakah ini bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak. Nah, semuanya itu dilakukan dengan penuh dengan kedisiplinan. Oleh karena itu, ciri yang disebutkan tadi adalah orang-orang beruntung itu orang-orang yang disiplin dalam segala sesuatunya. Kita tidak bisa membayangkan ketika orang-orang yang melaksanakan sesuatu tanpa disiplin, kan tentunya akan berantakan.
sesuatu itu harus dilakukan dengan secara benar. Seperti juga misalnya kita kalau membetulkan sesuatu, pasti kita akan melihat sesuatu itu berdasarkan manual atau prosedurnya, sesuaikah itu dengan buku petunjuk yang sudah diberikan kepada kita. Apabila kita melakukan sesuatu beri perbaikan itu tanpa melihat kepada petunjuk, maka tentunya akan berantakan. Demikian juga kita di dunia ini, ketika kita beraktivitas, maka aktivitas kita seharusnya sesuai dengan buku petunjuk. Di dalam hal ini adalah Al-Quranul Karim dan contoh teladan yang diberikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabatnya yang memang meniru atau meneladani Rasulullah SAW. Dan hanya dengan melakukan hal seperti itu, tentunya kita akan selamat di dunia ini dan berakhir dengan kebahagiaan kita di akhirat kelak. Inilah contoh orang-orang yang disiplin dalam hal segala sesuatunya sesuai dengan perintah dari Allah dan Rasulnya tadi. Kemudian ciri selanjutnya dari orang-orang yang beruntung adalah selalu peduli terhadap sesama. Nah, setiap mukmin yang sukses akan selalu peduli terhadap kerabat dan orang-orang di sekitarnya. Mereka akan selalu ingat untuk memberikan hak-hak orang lain dengan cara misalnya dengan membayar zakat dan rajin bersedekah. Bagaimana Allah SWT sampaikan dalam surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 38 yang berbunyi fa'ati dal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil dzalika khairul ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun. Maka berikanlah hak kepada kerabat dekat, juga kepada orang-orang yang miskin dan orang yang ada dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi di dalam surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 38 ini Allah dengan tegas memerintahkan bahwa hendaklah kita memberikan hak. Berikan hak kepada siapa? Kepada contohnya ada kerabat dekat, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang dalam perjalanan. Ini salah satu contoh di mana Allah tegaskan bahwa ketika kita memiliki sesuatu, kita harus ingat bahwa di dalam kepemilikan kita itu tidak secara mutlak, tidak secara sepenuhnya milik kita, karena di dalamnya ada hak orang lain yang harus kita tunaikan sebagaimana perintah dalam surat Rum surat 30 ayat ke-38 tadi. Jadi orang-orang yang senantiasa memberikan haknya kepada kerabat dekat, kepada orang-orang miskin, kepada orang yang dalam perjalanan, itu adalah lebih baik menurut pandangan Islam. Nah, kita sementara ini menganggap bahwa apa yang kita peroleh rezeki dari Allah itu ada dua pandangan, bahwa ketika kita memperoleh rezeki itu adalah karena mengaku bahwa itu adalah karena kepandaian atau kemampuan kita, sebagaimana Qarun juga menyampaikan bahwa semua harta yang dimilikinya itu adalah merupakan hasil dari kepandaian, hasil dari jerih payah itu sendiri. Nah, padahal Allah tegaskan bahwa Allah memberi rezeki kepada kita ini yarzuqu may yasha, pada siapa yang Dia kehendaki. Ketika kita mendapatkan rezeki, hendaknya kita bersyukur. Dan dalam bersyukur itu tadi, kita hendaknya mengingat bahwa ada sebagian dari rezeki yang kita peroleh ini milik orang lain. Nah, ketika kita di dalam hati kita sudah punya kepedulian terhadap sesama itu, itulah merupakan hal yang disebut dengan orang yang beruntung. Orang yang beruntung itu ketika
dengan mudahnya dia memberi bantuan kepada orang lain tanpa memikirkan. Misalnya ada orang yang membutuhkan, nah sesuai dengan kemampuan kita berikan bantuan kepada mereka. Untuk apa? Agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah SWT sambil menunaikan apa-apa yang kita peroleh itu sebagai pemberian hak kepada orang yang membutuhkan itu tadi. Selanjutnya, ciri yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang beruntung adalah orang yang bertanggung jawab. Tentunya surga adalah tempat bagi mereka yang memelihara amanah janjinya kepada Allah SWT. Orang-orang yang bertanggung jawab akan menjadi orang yang mulia di sisi Allah SWT, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij, surat ke-70, ayatnya ayat 32 sampai 35. Allah sebutkan, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum bi syahadatihim qaimun walladzina hum ala salatihim yuhafidun ulaika fi jannati mukramun. Dan orang-orang yang memelihara amanah dan janjinya, dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itu dimuliakan di dalam surganya Allah SWT. Jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang senantiasa bertanggung jawab terhadap semua aktivitasnya hanya untuk mencari keridhaan dari Allah SWT, bukan yang lain. Bukan pujian dari manusia, bukan pujian dari pemerintah, bukan pujian dari atasan, bukan pujian dari sesama tetangga kita, tapi semuanya adalah karena merasa bertanggung jawab terhadap apa-apa yang sudah diperintahkan Allah SWT kepada kita. Maka mereka itulah orang-orang yang senantiasa memelihara amanah dan janjinya sesuai dengan kapasitas atau kapabilitas dari masing-masing orang yang diamanahi atau diberikan janji itu tadi. Ketika ada orang yang mempercayainya, ketika kita mendapatkan amanah, semuanya itu kita tunaikan dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memenuhi amanah dan janji yang pernah kita lakukan terhadap siapapun juga, baik dia sebagai penguasa, baik dia sebagai pengusaha, baik sebagai kepala keluarga, baik sebagai diri pribadi, tetangga, dan lingkungannya. Maka setiap amanah, setiap janji yang kita pernah sampaikan atau kita pernah mendapatkannya, maka kewajiban kita adalah memenuhi amanah dan janji-janji yang kita sampaikan, yang kita terima itu tadi. Mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa dimuliakan Allah SWT, dan pastinya Allah tempatkan mereka di surganya sesuai dengan janji tadi di dalam surat Al-Ma'arij, surat ke-70 tadi. Tentunya selain penjelasan dari orang-orang yang beruntung di atas, berikut adalah ciri-ciri orang yang sukses menurut Islam. Yang pertama tadi, bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang memiliki motivasi yang kuat. Jadi ada tekad dalam dirinya untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan perintah dari Allah SWT. Motivasi inilah yang menguatkan diri seseorang untuk berbuat senantiasa melihat kebaikan-kebaikan dari orang lain, kemudian melupakan kebaikan yang kita punya, demikian juga melihat keburukan yang kita miliki dan melupakan keburukan yang orang lain lakukan. Semuanya itu adalah motivasi yang kuat untuk senantiasa senantiasa dia melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang ciri yang selanjutnya adalah memiliki komitmen. Orang-orang yang beruntung itu senantiasa memiliki komitmen yang kuat untuk senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang berguna bukan saja bagi dirinya tapi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia memiliki komitmen untuk senantiasa menetapkan tujuan-tujuan hidupnya dengan penuh kebenaran. Supaya apa? Supaya kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu terarah bagi dianya. Yang selanjutnya adalah orang yang beruntung tadi adalah orang yang bekerja keras. Tanpa kerja keras, kita semua tidak bisa menghasilkan sesuatu. Maka dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang melaksanakan sesuatu itu sesuai dengan kemampuannya. La yukallifu nafsan illa wusaha. Bahwa Allah tidak membebani orang kecuali dengan kemampuannya. Nah, orang-orang yang bekerja keras inilah yang senantiasa memiliki motivasi atau keinginan yang kuat untuk mendapatkan contoh untuk melaksanakan perintah dari Allah SWT dan meneladani Rasulullah SAW. Yang selanjutnya adalah selalu memiliki keyakinan yang positif. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang yang senantiasa berpikiran positif. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang senantiasa memiliki pikiran negatif. Jadi ketika memandang orang misalnya berbuat kebaikan, dengan pikiran positifnya dia, oh pasti orang itu akan membuat kebaikan-kebaikan untuk lingkungannya. Tapi orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang senantiasa melihat orang itu dari sisi negatifnya gitu. Misalnya ada orang yang berbuat kebaikan, dia selalu melihat dari sisi negatifnya. Sisi negatifnya misalnya, oh pasti dia pengen dipuji. Oh dia pasti pengen mendapatkan sesuatu dari, oh pasti dia menginginkan sesuatu ini. Nah inilah orang-orang yang senantiasa berpikiran negatif. Jadi ketika kita berpikiran negatif, hilangkan semuanya pikiran negatif kita. Carilah sesuatu itu dengan sisi positifnya saja. Gitu. Contoh yang terbaik dalam kehidupan dunia ini adalah contoh seekor lebah. Seekor lebah itu hanya mempunyai pandangan yang positif. Dia hanya mencari madu atau dari hal-hal yang baik. Nah inilah contoh dari sisi pandangan sisi positif. Sebaliknya contoh dari sisi negatif adalah seekor lalat ya. Lalat itu selalu melihatnya hal-hal yang buruk. Dia tidak pernah melihat misalnya bunga-bunga yang menghasilkan madu yang diisap oleh lebah itu tadi. Jadi seekor lalat pasti akan mencari tempat sampah, kotoran semuanya itu dilakukan oleh seekor lalat. Oleh karena itu hendaknya kita menghilangkan semua yang pikiran-pikiran negatifnya terhadap pandangan terhadap seseorang. Jadi selain keyakinan yang positif tadi, orang tersebut adalah tidak iri atau dengki terhadap rezeki orang lain. Nah ini yang paling kita harus jaga ya. Jangan sampai ada perasaan iri atau dengki terhadap rezeki yang dimiliki oleh orang lain. Orang-orang yang senantiasa iri dan dengki terhadap rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, itu selalu melihat dari sisi negatifnya. Contoh, ada orang yang baru beli motor gitu. Kelihatan oleh kita. Nah, wah, ini pasti hasil korupsi nih. Nah, itu sisi negatif yang kita tidak boleh lakukan itu. Kenapa? Karena dari sisi negatif itulah kita akan muncul iri atau dengki tadi. Jadi lebih baik kita ambil positifnya. Ya, mudah-mudahan dengan motor barunya itu saya bisa dibonceng sama dia. Atau kita doakan bahwa motor baru yang dimiliki oleh tetangga kita yang baru itu tadi itu adalah merupakan wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meningkatkan ibadah dengan motornya itu tadi.
dia mengikuti kajian-kajian yang senantiasa bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Nah itu sisi-sisi positifnya lah yang kita harus kita gali, daripada kita menginginkan memperbanyak sisi iri dan dengki kita. Karena iri dan dengki itu tadi menghapuskan semua dari amal-amal baik kita. Kita melihat bahwa sisi iri dan dengki itu tadi menjadikan kita berburuk sangka terus gitu. Nah inilah yang harusnya kita hilangkan dalam diri kita. Yang selanjutnya adalah selain tadi bekerja keras, itu selalu tekun dalam segala sesuatu. Orang yang sukses, orang yang beruntung itu selalu tekun, selalu merasa bahwa sesuatu itu harus lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Maka di dalam prinsip orang Jepang ada yang namanya kaizen. Kaizen itu lebih baik lagi, melakukan sesuatu lebih baik lagi, perbaikan, sehingga mutunya yang diperoleh adalah mutu yang terbaik yang diberikan. Semua hal itu adalah karena adanya keinginan belajar. Jadi setiap waktu kita mempunyai proses untuk belajar dan belajar. Maka dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa sesungguhnya setiap muslim itu punya kewajiban belajar dari mulai buayan ibu sampai ke liang lahat tadi. Jadi ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu dengan belajar. Belajar itu tidak mengenal batas usia. Semua dari kita perlu belajar tentang kehidupan ini. Pada hakikatnya hidup ini bisa sukses ketika kita mau belajar dari kesuksesan orang lain, belajar dari kegagalan yang pernah kita lakukan, belajar dari kehidupan dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Semuanya proses-proses pembelajaran inilah yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung tadi adalah orang-orang yang senantiasa mau melakukan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik lagi tadi. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita senantiasa berniat dalam diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan terbaik kita, sehingga Allah memberikan kepada kita sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang hidup di dunia dengan kesuksesan dan kembali ke akhirat dengan kebahagiaan, yaitu mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dulu dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.